Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yuka Kusnandar. Sekarang kita berada pada segmen pembelajaran untuk teman-teman di kelas 11 SMA atau Madrasah Aliyah yang akan menghadapi penilaian akhir tahun khusus mata pelajaran PPKN. Sekarang kita lanjut ke kisi-kisi. Sebelumnya di part 1, sekarang di part 2 kita lanjut aja ya. Yang kisi-kisi yang pertama adalah empat pilar kebangsaan. Empat pilar kebangsaan dari segi persatuan dan kesatuan itu, yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki konsekuensi menjadikan negara Indonesia memiliki yurisdiksi hukum yang integratif. Kemudian yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Konsekuensi utamanya terhadap persatuan dan kesatuan adalah kita memiliki kebudayaan yang integratif. Kemudian selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila itu menjadikan kita memiliki kedaulatan yang integratif. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan negara kita memiliki peraturan perundang-undangan yang integratif untuk seluruh wilayah di Indonesia. Oke, next ke kisi-kisi selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri patriotisme. Ciri-ciri patriotisme itu, yang pertama adalah warga negaranya memiliki empati. Empati itu adalah merasa peduli terhadap orang lain, terhadap warga negara lain yang sedang kesusahan atau dalam kondisi memang tidak mendukung kebahagiaannya. Itu empati. Kemudian memiliki simpati, jadi warga negaranya memiliki simpati terhadap apresiasi atau karya atau segala usaha yang dilakukan oleh warga negara lain, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Kemudian menempatkan sesuatu hal yang bersifat umum di atas segalanya, di atas kepentingan pribadi. Jadi mengedepankan kepentingan umum dulu, baru kepentingan pribadi. Kemudian yang terakhir, mengenali kelemahan dan kekuatan bangsa kita dan menjadikan kelemahan tersebut menjadikan bagian solusi dari kelemahan bangsa tersebut. Oke, kita ke kisi-kisi selanjutnya, yakni tentang konsekuensi pasal 37 ayat 5. Konsekuensi 37 ayat 5 adalah sebelumnya kita isinya dulu. Isinya adalah khusus untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Konsekuensinya adalah kita tidak bisa merubah bentuk negara kita, meskipun ada klausul bahwa kita boleh untuk membuat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR. Namun khusus di 37 ayat 5 ini tidak dapat dilakukan perubahan khusus tentang bentuk negara. Jadi bentuk negara kita tetap menjadi negara kesatuan. Kita tidak bisa berubah menjadi negara federal seperti di Amerika Serikat. Kita tidak bisa menjadi negara serikat negara seperti Benelux zaman dulu, Belgia, Netherlands, dan Luxembourg. Atau kita tidak bisa menjadi negara konfederasi seperti European Union yang sekarang ada di Eropa. Itu konsekuensinya dari 37 ayat 5. Kisi-kisi selanjutnya adalah tentang periodisasi konstitusi. Periodisasi konstitusi itu sebenarnya Anda tinggal baca saja kali ya, di buku-buku PPKN banyak, di internet juga banyak. Yaitu periodisasinya ada 5, silakan Anda tuliskan saja. Cuman yang paling sederhananya adalah kita tuh bentuk negara kita nggak pernah berubah dari 2 itu gitu. Kita belum pernah ada yang ketiga, keempat, kelima, jadi nggak banyak gitu. Perubahannya hanya yang paling signifikan bukan di bentuk negara sebenarnya, yaitu di sistem politik dan juga sistem pemerintahan. Ya, kita variannya banyak banget gitu kalau sistem pemerintahan. Sebenarnya kalau bentuk negara itu variannya cuma 2 gitu yang pernah dilakukan di Indonesia, yaitu negara kesatuan dan negara serikat begitu. Dan kita kebanyakan negara kesatuan, sampai saat ini kita negara kesatuan. Kita pernah serikat di 17 Desember 49 sampai 17 Agustus 50 gitu. Itu kita memiliki namanya Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat. Nah, itu konsekuensi dari
konstitusi di situ adalah menjadikan bentuk negara kita menjadi bentuk negara serikat begitu. Jadi kalau dilihat dari periodisasi konstitusi dan bentuk negaranya, kita bentuk negara cuma 2 itu saja. Next ke kisi-kisi selanjutnya yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ini konsepsi kebinekaan. Kita itu negara yang besar banget begitu ya. Besar penduduknya, besar wilayahnya, banyak budayanya, adatnya banyak, sukunya banyak gitu. Nah, dengan adanya kebinekaan yang konsepsi tadi perbedaan atau keanekaragaman atau multikulturalisme itu memiliki potensi dan juga memiliki tantangan. Kalau dilihat dari segi potensi, kita potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Kita nggak usah banyak berbicara lah di situ, kita sudah sangat yakin betul begitu ya. Dengan apapun yang dimiliki oleh Indonesia, sumber daya alamnya udah dahsyat banget. Kemudian sumber daya manusianya kita sudah sangat kompetitif begitu ya. Jadi kalau dilihat dari segi potensi itu untuk kemajuan bangsa kita yakin banget begitu. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah dari segi tantangan. Nah, tantangan untuk menjadikan Indonesia maju atau tidak adalah di sini. Dengan adanya perbedaan adat istiadat, perbedaan suku dan lain sebagainya, itu menjadikan tantangan bagi kita. Apakah tantangan itu membuat Indonesia jadi maju atau tidak? Indonesia akan jadi maju jika setiap orang-orang yang berbeda di Indonesia itu fokus utamanya adalah menjadi bagian solusi bagi bangsanya. Jadi dia memiliki kepentingan A, memiliki keahlian B, memiliki keahlian C, dan lain sebagainya. Dan keahlian tersebut itu bahu-membahu, meskipun berbeda, dia tetap untuk kemajuan bangsa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tantangan yang sifatnya negatif, yaitu biasanya katanya ketika ada perbedaan itu menimbulkan konfliknya, katanya rentan konflik seperti itu. Seperti contoh kemarin lagi rame 2 tahun yang lalu kita disibukkan dengan suksesi kepemimpinan begitu, ada pilihan politik, bahkan ada yang dibawa ke sentimen agama. Nah, itu salah satu contoh bahwa dengan adanya perbedaan itu kita menjadikan menjadi Indonesia yang rentan dengan konflik ini begitu. Nah, tantangan itulah yang dimaksud seperti itu. Kita jangan sampailah seperti Argentina gitu. Argentina yang dulu negara di Amerika Latin yang cukup sangat berpengaruh begitu. Akhirnya dari tahun ke tahun dia disibukkan dengan suksesi begitu. Akhirnya negara Argentina sekarang sedang terpuruk gitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan saja tidak begitu ya. Kisi-kisi selanjutnya adalah ancaman dari luar negeri dari segi kebudayaan atau gaya hidup gitu. Jadi ketika ada teknologi dan teknologinya itu dengan mengglobal atau disebut dengan globalisasi teknologi gitu, masuk ke negara kita dan sulit difilter begitu. Mau filter pun sulit begitu. Nah, akhirnya kita harus memiliki ketahanan begitu. Nah, apa contohnya? Contohlah dari luar negeri ada sebuah gaya hidup A, dari luar negeri ada sebuah cara berpikir berbeda dari luar negeri yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa kita begitu, masuk ke dalam diri kita atau masuk ke kita, akhirnya kita memilih ada yang ikut atau tidak. Ada yang dia mengapresiasi bangsanya, ada juga yang tidak begitu. Saya sangat suka beberapa alumni begitu ya, yang alumni di Indonesia begitu, ketika dia kuliah di Jepang, ketika kuliah di Inggris, ketika kuliah di Amerika. Saya senang sekali ketika dia tetap memiliki outfit Indonesia. Jadi dia mengenakan outfit Indonesia, cara pemikiran orang Indonesia, cara berbudaya Indonesia. Jadi dia itu seperti mempromosikan kebudayaannya begitu, kebudayaan Indonesia itu dibawa ke luar negeri. Itu menurut saya adalah contoh yang sederhana bahwa dia tetap menjadi Indonesia, nilai-nilai luhur bangsanya tetap diterapkan meskipun dia berada di luar negeri. Yang jadi aneh adalah ketika ada yang di luar, yang tidak di luar negeri atau lagi di dalam negeri, dia malah mempromosikan bangsa sendiri. Dia malah bangga terhadap bangsa orang lain, dan dia berada di tanah Indonesia. Itu yang menurut saya adalah salah satu dampak dari globalisasi teknologi ini begitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya sederhana. Pertahankan nilai-nilai luhur bangsa dimanapun berada. Kita mau di luar negeri, kita mau di dalam negeri, pertahankan nilai luhur bangsa itu.
Next, kita ke kisi-kisi selanjutnya, dan ini yang terakhir, kisi-kisi selanjutnya, yaitu tentang faktor pendorong persatuan di Indonesia. Faktor pendorongnya sederhana, yaitu kita minimal saja mengapresiasi bangsa sendiri. Apresiasi karya bangsa, apapun yang dimiliki oleh Indonesia, yang merupakan karya anak bangsa, kita apresiasi. Apresiasinya dari mulai tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sampai ke diri kita untuk mengapresiasi. Mungkin saja kita membelinya, mungkin saja kita menggunakannya, atau mungkin saja kita menjadi orang yang mempromosikannya, begitu. Nah, itu salah satu contoh sederhana kita mendorong persatuan dan kesatuan. Mengapresiasi bangsa sendiri. Tidak dilihat dia dari suku mana, tidak dilihat dari dia agama mana, tidak dilihat dari dia kelompok mana, yang jelas dia memiliki sebuah karya, maka kita apresiasi karya itu. Nah, itu salah satu contoh dari faktor pendorong persatuan dan kesatuan Indonesia. Kemudian contoh yang lain seperti cinta tanah air, kemudian semangat untuk cinta tanah air, begitu. Yang terakhir, yang tentang patriotisme, cinta tanah air dan juga semangat cinta tanah air itu berbeda. Kalau cinta tanah air dikenal dengan nasionalisme, sementara kalau patriotisme itu adalah semangat cinta tanah air. Sederhananya begini, perbedaan patriotisme dan nasionalisme itu. Sederhananya ya, kita mencintai seseorang, gitu. Ketika kita mencintai seseorang, sederhananya kita mengetahui kesukaannya dan kita berusaha untuk membahagiakan sesuai dengan kesukaannya. Kita mencintai sesuai dengan kondisinya, kita mencintai sesuai dengan kemampuannya. Kita cinta terhadap hal itu. Nah, cinta itu akan tetap ada, akan tetap subur, harus disiram. Nah, siramnya adalah jiwa patriotik atau patriotisme. Kita harus menumbuhkan terus semangat untuk memberikan kebahagiaan terhadap orang yang kita cintai. Nah, kalau cinta tanah air berarti kita berusaha sebaik-baiknya semangat untuk membangun bangsa ini. Nah, itu sederhananya untuk patriotisme dan nasionalisme. Baik, itu adalah yang terakhir, kisi-kisi tentang faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Semoga PAT-nya lancar, semoga kita bahagia selalu. Di tengah pandemik seperti ini, kita harus selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa, jangan lupa yang terakhir, pasti jangan lupa bahagia. Terima kasih, semangat!